Apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, setelah saudaraku diterima oleh orang percaya firman itu dari firman Kristus, dia berada di mulutnya, mulai diperkatakan, dipercaya di hati. Itu namanya firman itu telah berubah menjadi firman iman. Artinya firman itu dia sudah imani. Dia sudah mampu mengimani firman. Dia mempercaya, dia terima. Sehingga nanti kalau dia berdoa, dia akan memperkatakan firman itu berkembali. Firman-Mu berkata begini Tuhan. Dua orang sepakat apapun yang engkau minta, maka akan terjadi. Kami percayai perkataan itu. Dipercaya di hatinya, diperkatakan lewat mulut saudara. Itu firman iman. Makanya kalau kita orang percaya nggak tahu firman, bagaimana kita tahu ada kita punya firman iman? Setelah mulai ada firman iman, iman itu pun bekerja. Makanya disebut ada 1 Tesalonika 1 apa namanya? Pekerjaan iman. Setelah ada firman iman dalam diri kita, mulailah iman bekerja. Lewat apa? Iman bekerja setidaknya ada 3. Ini sudah ada di sini. Pertama apa? Percaya saja kepada firman, tapi di hati. Makanya Lukas 8 berkata, waktu datang keluarganya Yairus, anakmu sudah mati. Jangan kau menyusah-nyusahkan guru. Apa kata Yesus, saudara? Jangan takut. Percaya saja. Lihat kata-kata itu. Percaya saja. Ini namanya imannya sudah mulai bekerja. Ada pekerjaan iman. Kadang-kadang saudara, kita ada iman apa enggak? Itu ada pekerjaan iman saudara. Pertama, percaya saja. Yang kedua, perkatakan firman itu dengan percaya. Ini yang di mulut. Seperti Tuhan Yesus berkata Markus 11 ayat 23-24. Kalau engkau berkata kepada gunung itu, tercampak engkau ke dalam laut, maka dia tercampak kalau kau tidak bimbang, tidak ragu. Bahwa apa yang kau katakan itu, kalau kau percaya terjadi, maka akan terjadi kepadamu. Ini namanya pekerjaan iman. Makanya sering kita, contoh ya, selalu kita perkatakan dengan iman Mazmur 91. Bahkan ayat hafalan. Apalagi yang punya usaha pekerjaan, Mazmur 23 jangan sampai lupa ya. Mazmur 23. Tolong setiap pagi kalau berdoa, usahakan saudara perkatakan firman Mazmur 23 yang punya usaha pekerjaan. Kalau perlu hafal. Tuhan adalah gembalaku. Kalau perlu tambah. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Kan begitu, enggak masalah. Takkan kekurangan aku. Kita mulai memperkatakan firman itu dengan iman. Itu pekerjaan iman. Kadang-kadang iman kita enggak bekerja saudara. Terus terang saja. Makanya Lukas 8 apa dibilang? Apa Lukas 8 itu saudara? Firman itu berkata, waktu datang persoalan masalah menimpa perahu. Tuhan Yesus berkata, di mana imanmu? Di mana imanmu? Kadang-kadang saudara, entar kemana iman kita waktu datang masalah? Banyak orang saudaraku tenggelam imannya di permasalahan itu. Ketika saudara misalnya seperti Petrus, apakah engkau itu Tuhan? Aku ini. Karena Yesus berjalan di atas air. Kalau begitu, suruhlah aku berjalan di atas air. Oke, berjalanlah, datanglah. Jalan dia. Ketika mulai dirasanya tiupan angin, dia mulai tenggelam saudara. Lalu Tuhan berkata, hei kamu orang yang kurang percaya. Saudara, ketika kurang percaya pun kita bisa tenggelam kita saudara di persoalan itu. Sering orang percaya tenggelam di permasalahannya. Padahal imannya harus mengatasi persoalan. Berjalan di atas persoalan. Tidak tertekan dia punya iman.
Itu orang yang punya iman. Seperti ibu ini tadi. Imannya nggak tertekan dengan situasi. Ya, dengan perkataan orang. Ya, nggak tertekan. Karena apa? Luar biasa kan, ini namanya pekerjaan iman. Ya, lihat di sini. Yang kedua tadi, perkatakan firman itu dengan percaya. Setiap pagi tolong. Yang ketiga, lakukan firman itu dengan percaya. Contoh ibadah ini. Kan ada janji ibadah ya. Lupa terus kita mau buat itu. Keluaran 23:25. Kata-katanya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti makananmu dan air minumanmu akan diberkati Tuhan, dan penyakit akan kujauhkan dari tengah-tengahmu. Saudara, kalau kita lakukan firman ini dengan percaya, seperti saudara datang ke gereja dengan percaya lakukan firman itu, saudara datang ke sini karena firman itu saudara lakukan dengan percaya, diberkatilah roti makanan dan minumanmu, saudara. Dan dijauhkan penyakit. Mungkin saudara hari ini punya penyakit, datang ke gereja. Ketika saudara dan saya datang, yaitu melakukan firman tentang ibadah dengan percaya, maka akan terjadi mujizat, saudara. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Iya. Dia tidak akan kubuang, kata Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes. Sekarang pastikan kita punya iman. Dari apa? Dari firman. Jadi kalau saudara nggak mau dengar firman, dari mana saudara punya iman? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita punya iman kalau nggak mau dengar firman Allah. Iya, dari mana kita punya iman? Lama-kelamaan karena nggak ada iman, tenggelam kita, saudara, terus terang saja di persoalan ini. Di permasalahan yang sedang terjadi. Tapi kalau saudara punya iman, iman kita itu akan mengerjakan, saudaraku, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kata Markus 9 ayat 23. Kata-kata itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau sekarang sedikit aja ingusan, demam dikit, udah nggak ke gereja, saudara. Padahal Alkitab ngomong Markus 2. Yang sampai nggak berdaya pun dia, kalau keluarganya punya iman, gotong bawa ke gereja. Begitu punya iman, makanya saya selalu bilang, kenapa? Kalau saya tanya, kenapa ngin? Iya, ingusan, lagi demam. Oh gitu, makanya nggak ke gereja ya. Lalu saya bilang, coba baca dulu Bu, dalam Markus 2 maupun Lukas 5. Ada seorang yang sakit sampai lumpuh, digotong itu tuh. Digotong. Iya. Pernah dulu kami di Metro, saudara. Ada yang menggotong orang sakit. Datang di gereja. Pas masih beres-beresan, mau mulai ibadah. Saya, ada apa itu? Kok gotong-gotong ke sini tuh? Saya bilang, ditandu. Iya, ini sakit ini Pak. Rumah sakit sudah penuh. Kami dengar katanya di Pentakosta biasa mendoakan orang sakit. Oh gitu ya. Syukurlah, pikir saya, terdengar Pentakosta ini mendoakan orang sakit. Dibawalah ke gereja. Sebelum ibadah kita sudah doakan. Supaya dalam nama Yesus dia bisa ibadah. Dia sembuh. Sembuh. Pulang sudah. Ketawa-ketawa dia, saudara. Iya. Buru marbun. Saya ingat itu. Datang dia. Itu, saudara, kalau iman sudah bekerja. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu pekerjaan iman. Jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 1. Hidup mereka dalam penindasan, saudara. Menderita. Tapi iman mereka luar biasa bekerja. Mereka nggak tertekan dengan situasi. Iman tidak boleh tertekan dengan keadaan, situasi, atau kata-kata orang kepada kita. Lihat ibu ini. Ini tadi, saudara, pekerjaan iman ya. Kita lihat ibu ini.
Dia berkata, saudara, ayat 27. Bayangkan seorang perempuan Kanaan datang. Wih. Dia berkata, kasihani aku ya Tuhan anak Daud. Dari mana dia tahu ngomong anak Daud? Padahal bukan orang Kristen dia. Bukan orang Israel dia. Dari mana dia tahu? Coba kita baca saudara. Dalam kitab Markus pasal 3 ayat 8. Ini dulu yang pertama. Tujuh dan 8, 3, 2, iya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Lihat, rupanya orang ini sudah mendengar. Makanya ada alasan kenapa dia beriman sama Yesus. Kok dia tahu ngomong Yesus anak Daud? Karena dia sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik khotbah maupun mujizat. Luar biasa kan? Makanya saudara sebetulnya dulu ya, kalau ada satu mujizat terjadi, ini dari mulut ke mulut ini disampaikan. Tidak hanya dari rumah ke rumah Yesus, kalau dari rumah ke rumah, maka kapan selesai pekerjaan itu? Tapi satu daerah ketika terjadi mujizat, tersebar berita, satu daerah datang menemui Tuhan Yesus. Bayangkan. Seperti itu yang diharapkan Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanan ini. Ketika ada saudara pekerjaan Tuhan yang kita alami, belajar menceritakannya kepada banyak orang. Seperti Lukas 8 berkata, ketika Tuhan Yesus sudah melepaskan orang yang dirasuk roh jahat dari Gerasa. Apa dikatakan saudara? Kamu pergilah pulang ke rumahmu. Dan ceritakanlah apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Lalu orang ini pergi keliling. Dia kasih tahu semua orang. Begitu hari itu dari mulut ke mulut saudara. Tentang pekerjaan Tuhan ini. Akhirnya saudara, ketika ibu ini punya persoalan yang sudah dia dengar yang dilakukan Yesus. Dia berani datang. Dia berkata, Tuhan anak Daud. Waduh saudara. Karena memang secara jasmani, Yesus adalah keturunan Daud, saudara. Daud, kata dia, ini enggak, bukan hanya, tahu-tahu, dia bisa tiba-tiba menjelma, tidak. Dari mendengar. Makanya saudara, pendengaran kita ini harus kita terus perbaiki ya. Kalau Lukas 8 berkata, ayat 18, sebab itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau mendengar itu saudara, cara mendengar yang baik itu seperti Yesaya pasal 50. Mendengarlah seperti seorang murid mendengar. Seorang murid mendengar gurunya itu, dia membiarkan gurunya bicara banyak. Apa dia lakukan? Dia lihat, dia dengar. Dia perhatikan baik-baik. Dan caranya saudara adalah Amsal pasal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Lihat kata-kata. Cara mendengar yang baik. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Artinya, pasang lebar-lebar telinga. Namanya kita mau dengar sesuatu yang luar biasa, ini kan begitu ya. Kalau di Bandar Lampung, saudara, ada seorang ibu-ibu. Kalau udah dengar firman, nggak mau diganggu. Pokoknya nggak ada peduli dia. Kiri kanan kan. Mbak, kau jangan dengar ganggu saya. Saya lagi dengar firman ini. Dia, inilah dengar firman. Ada yang ganggu? Jangan ganggu saya. Kalau sekarang diganggu ada apa? Langsung main Facebook, saudara. Kalau enggak, chatting-chattingan kiri kanannya. Sambil ketawa-ketawa dewek. Apalagi baca Alkitab ini. Seolah kayak kita kira dia baca Alkitab. Alangkah luar biasanya mbak itu baca Alkitab. Tidak taunya baca HP, saudara. Baca WA.
baca Facebook, saudara. Kita kira, wih, luar biasa dia baca Alkitab. Ternyata Alkitabnya saudara adalah Facebook, saudara. Iya, ada banyak orang Alkitabnya Facebook. Baca Facebook. Wow, sampai berjam-jam. Baca Alkitab. Baru 5 menit. Ngantuk saudara, bosan. Kalau saudara bosan akan firman, periksa dirimu, ada sesuatu yang kurang beres itu saudara. Periksa. Kalau Daud kegemarannya, kesukaannya, gairahnya, semangatnya adalah firman Allah saudara. Maka jangan heran kalau dia berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya, successful saudara, berhasil. Karena apa? Kesukaannya sekarang. Periksa dulu diri kita. Apa sih kesukaan kita? Gairah kita ini kemana kiblatnya saudara? Condongnya kemana? Ke HP apa Alkitab? Apa kepada firman? Satu Tawarik terakhir berkata, Tuhan, anakku Salomo masih muda. Apalagi yang dipimpin ini. Dia berkata, condongkanlah hati mereka ini untuk takut akan Engkau. Saudara, condong hatimu kemana? Gairahmu itu kemana? Periksa saudara, jangan main-main. Kalau Daniel 5, ketika didapati Belsasar, condongnya, bobot dia saudara, enggak ada. Ini enggak benar, enggak becus deh nih, kata Tuhan. Langsung selesai hidupnya saudara. Makanya dalam Filipi 1, kalau aku ini masih hidup, diberi Tuhan sekarang umur, saya diberi sehat sekarang, apa tujuan Tuhan saudara-saudara masih diberi hidup? Untuk memberikan buah, kata Filipi pasal 1. Kalau aku hidup, berarti aku harus memberi buah. Kalau nggak ada buah, saudara, Matius 3, dipotong saudara. Sampai kitab Injil Lukas 13 berkata, udah 3 tahun saya datang ke sini. Ke pohon ini, kok nggak ada buah ya? Untuk apa dia hidup di sini kalau nggak ada buah? Potong saja. Untung datang pengurusnya, si hamba Tuhan. Jangan kau ambil dulu dia Tuhan. Kasih dulu kesempatan buat saya memperbaikinya. Tolong ya Tuhan. Sering saudara kita masih dibiarkan hidup karena doa-doa hamba Tuhan saudara. Iya. Masih diberi kesempatan. Bukan saya yang ngomong itu, firman yang ngomong. Kita selalu berdoa, Bapa ampuni mereka, jemaatmu Bapa. Kalau hati mereka belum condong sama Tuhan. Masih sama HP. Sama dunia ini saja. Bukan sama Tuhan. Tuhan itu tahu saudara, siapa yang mengasihi dia. Iya. Makanya dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 19 berkata, di sana dikatakan saudara, yaitu Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Meterainya itu dikatakan, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan itu tahu kita saudara. Begitu kenal dia sama kita. Tahu. Tapi datang hamba Tuhan, jangan dulu. Seperti Musa dalam kitab Keluaran 32. Datang Tuhan ngomong, Musa, saya akan hapuskan semua nama-nama mereka dari kitabku ya. Oh jangan Tuhan. Tidak, kuhapuskan saja. Nanti dari keturunanmu kubuat untuk menjadi bangsa yang besar. Mereka ini tegar tengkuk mereka ini. Oh jangan Tuhan. Jangan. Apa kata orang lain?
Jangan hapuskan nama mereka. Kalau kau hapuskan nama mereka, namaku aja kau hapus. Lihat seorang hamba Tuhan kalau ngomong. Kalau hamba Tuhan saudara, jangan itu duit bayar. Bukan saudara. Siang malam kita doakan. Kadang-kadang kita kurang tidur saudara. Kurang tidur. Iya. Tapi nggak masalah, kita sukacita mengerjakannya. Saudara, lihat ya. Ini namanya pekerjaan iman. Saudara kalau dengan iman melakukan ibadah ini, saudara akan diberkati. Percaya saudara. Sehingga besok hari, kemauan beribadahmu akan makin kuat. Kenapa kau diberkati? Karena beribadah. Karena ada janji Tuhan. Yang lain pun melok saudara. Mulai, saya mau beribadah lah. Saya mau memuji dia. Datang lagi teman yang lain. Makin lama, makin banyak. Karena bergantung kepada Tuhan. Karena dalam kitab Mazmur 20 berkata ayat 1 sampai dengan 3. Dari mana datangnya saudara? Pertolongan dalam kesesakan kita. Dari baik Tuhan. Dari gereja. Gereja itu rumah Tuhan. Makanya 2 Tawarik 7 berkata. Ayat 13 sampai dengan 15. Barang siapa yang datang ke rumahku. Di sini berdoa. Yaitu memalingkan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, menghadap wajahku, minta ampun sama aku atas dosa-dosanya. Ketika mereka menghadapi masalah dan mereka berdoa kepadaku di rumahku ini, aku akan mendengar seruan mereka. Lihat, dari mana datangnya? Ketika kita datang kebaktian, saudara, jangan tinggalkan kebaktian kita. Jangan, saudara. Dalam Ibrani 10 berkata ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah ditentukan. Seperti yang sudah dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Tapi, marilah kamu saling menasihati. Dan semakin giat melakukan ibadah itu menjelang hari Tuhan ini sudah semakin dekat. Tuhan ini sudah mau dekat datang, saudara. Justru semakin giat kita melakukannya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Kalau kita tahu ini situasi sulit, kita nggak bisa bergerak. Saudara, dalam kitab Lukas berkata, maupun Matius pasal yang ke-26. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, taman Getsemani, saudara. Apa dikatakan? Dia tahu dia akan menghadapi masalah besar. Yaitu situasi sulit. Dia akan disalib. Dia akan dicambuk. Cambuknya itu cambuk berduri. Dikasih pula besi yang akan menganukan dagingnya itu, saudara. Ketika dicambuk dengan duri. Waduh. Ditarik lagi begini. Tercabiklah saudaraku. Apanya? Tubuhnya itu. Karena dia tahu keadaan itu akan dihadapi. Apa dikatakan firman? Apa dibilang? Lalu Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Saudara, kalau tahu keadaan ini, situasi sulit ini, mestinya kita semakin sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Berdoa, beribadah. Supaya di tengah kesulitan ini, saudara, Tuhan tetap menolong kita. Jadi jangan samakan lagi, saudara, penyerahanmu, ibadahmu dengan hari seperti yang belum ada COVID-19 ini. Jangan sama, saudara. Apalagi sampai turun penyerahanmu. Dari 5 menit menjadi 2 menit. Ya. 5 menit jadi 2 menit. 5 menit berdoanya. Jangan. Tapi kalau baca HP 5 jam. Saudara, Tuhan suatu hari akan memperkarakan gairahmu itu kemana. Jangan sampai gairah yang palsu, saudara, dalam diri kita ini. Apa kesukaanmu, gairahmu, semangatmu, kegemaranmu? Alkitab bukan. Firman Tuhan apa bukan?
Kita tahu itu. Kalau pagi-pagi yang sudah lakukan apa? Langsung buka HP. Siapa ya? Siapa tahu ada yang ngechat aku nih. Woi, udah kate berdoa. Tiba-tiba bunyi, kering-kering. Jengok lagi kan. Tidak jadi berdoanya saudara. Jawab dulu. Jangan main-mainlah sama Tuhan saudara. Berikan waktu yang terbaik. Tuhan itu luar biasa saudara sebetulnya. Jangan kita maunya saja. Maunya kita diberkati, tapi kita nggak mau menyenangkan Tuhan. Iya, jangan kita mau jawab di doa kita dijawab, tapi nggak mau menyenangkan Tuhan. Nggak bisa seperti itu, jangan menang sendirilah. Ada banyak orang hanya mementingkan diri sendiri. Tiba kepentingan teman, kepentingan Tuhan. Waduh, nanti dulu. Jangan saudara. Utamakan Tuhan. Sehingga Tuhan akan utamakan kita. Pasti. Saya kemarin ini kan mau cukur di sini. Saya berdoa, bernyanyi muji Tuhan. Datang laporan anak saya. Pak, udah kosong Pak. Saya lagi berdoa. Udah kosong Pak, cukur saja. Saya harus selesaikan dulu urusan saya dengan Tuhan, berdoa. Harus selesai. Nanti Tuhan pasti atur saya. Dalam hati saya. Saya tetap berdoa. Berdoa sampai selesai. Masih ada maaf kata ya ini. Ini gak ada 2 jam. Masih ada 1 jam lagi. Selesai berdoa, saya datang. Kosong saudara. Wih, luar biasa ya anak Tuhan itu ya. Makanya dalam kitab Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Langkahmu ditetapkan Tuhan. Makanya kalau Yeremia 10 berkata, orang yang berjalan tidak bisa menentukan langkahnya. Orang yang melangkah tidak bisa menetapkan. Orang yang melangkah tidak bisa menetapkan jalannya. Orang yang berjalan tidak bisa menetapkan langkahnya. Artinya saudara, seperti Matius pasal yang ke-6 ayat 24-25. Sampai dengan 33 ayat itu berkata, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambahkan 1 hasta saja pada setiap langkahmu? Enggak ada apa-apanya kita saudara. Makanya Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Udah tahu kita ini enggak ada apa-apa, masa kita mau bikin cara-cara kita dewek saudara? Janganlah. Hidup kita bergantung sama Tuhan Yesus. Dialah sumber berkat, sumber pertolongan. Kenapa enggak datang kepada Dia? Ada banyak orang percaya kepada yang tidak bisa dipercaya. Ada banyak orang percaya. Ada banyak orang enggak percaya kepada yang bisa dipercaya. Sering kita hanya mengandalkan pikiran kita, pengertian kita, pengetahuan kita. Enggak percaya kita dengan cara Yesus. Padahal cara Dia, luar biasa sebetulnya. Kembali dulu saudara, Matius 15 tadi. Lihat ibu ini. Wah, ini udah mengenal Tuhan ini. Mengenal Tuhan Yesus. Kenapa dia bertahan saudara? Padahal dia orang Kanaan. Kenapa dia bertahan walaupun saudaraku ada masalah? Wah, ini luar biasa iman yang bertahan ini. Walau dia saudaraku mendapat masalah. Apa dibilang saudara sini? Saya sangat kagum saudaraku yang punya iman. Makanya kalau ada ibu-ibu pun saudara, seorang anak kecil dia punya iman. Nih, mantap. Saya kagum yang seperti itu. Iya. Apalagi yang kita doakan tempo hari yang patah tangannya itu sini. Yang patah tangan sini. Dia udah nggak bisa lagi ngangkat tangan. Kita ajari dia beriman. Dia punya iman. Kau percaya Bu? Percaya Pak. Kalau kau percaya bahwa Yesus menolongmu, angkat tanganmu. Sesuai dengan imanmu. Dia angkat tangan begini. Jangan pakai tangan kananmu. Angkat dengan imanmu. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Kita bilang, angkat tangannya begini. Sembuh saudara. Ibu itu. Kagum kita orang melihat orang yang punya iman. Saya nggak kagum saudara dengan yang berkilau-kilauan.
Saya kagum kalau orang punya iman. Iya. Karena saudaraku kalau punya iman dengan situasi sulit pun dihadapi. Dia akan hadapi semua itu dengan imannya. Diselesaikan itu, nggak perlu pusing. Tapi kalau nggak punya iman, sedikit masalah, pening, bisa bunuh diri saudara. Ibu ini saudaraku, kenapa dia bertahan? Coba kita baca dulu, 2 Timotius 1. Padahal dia dari Kanaan, penyembah berhalanya dia ini sebetulnya. Tapi dia saudara luar biasa. Yesus datang kepada dia. 2 Timotius 1. Kita baca ayat 12. 3:2, iya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Cukup. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, pengetahuan kita tentang kepada siapa yang kita percaya, mesti tahu, mesti mulai bertumbuh. Mesti bertumbuh. Karena kalau sudah tahu, nah luar biasa. Bagaimana cara supaya mengetahui dia? Tidak sulit. Coba kita baca Yohanes 8. Ini yang membuat dia saudaraku luar biasa selamat. Walau di tengah-tengah kesulitan, imannya saudara mengalami proses. Yohanes 8. Apa dikatakan? Ayat 30 sampai dengan 32. 32, iya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kamu lihat, kalau kamu dikatakan mau dengar firman, kamu akan mengetahui itu apa kebenaran. Kebenaran itu Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kebenaran firman itu ada pada seseorang, dia tahu, maka kebenaran itu akan memerdekakan dia. Merdeka dari tekanan. Merdeka dari orang-orang mengata-ngatai dia. Nggak mempan, merdeka. Nggak tertekan dia, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Saudara kalau tahu kepada siapa sudah percaya, aman perjalananmu saudara, aman. Walau menghadapi situasi sulit, seperti sekarang ini, aman. Ekonomimu aman, perjalananmu aman, rumah tanggamu aman. Aman. Dari sini, kebenaran itu akan memerdekakan, dia tahu kebenaran. Yesus yang saya tahu ini, yang saya kenal ini, yang saya dengar ini, dia ini kebenaran. Merdeka dia. Coba kita baca tadi. Apa dibilang pertama? Jawabannya, Yesus belum menjawab ayat 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, kalau Yesus belum menjawab, jangan langsung putus asa. Kalau saudara udah kenal siapa Yesus, tahu siapa dia, nggak usah khawatir. Yang penting pastikan dirimu punya iman. Udah. Ya, punya iman, jangan saudara berdosa, sudah amanlah itu. Ketika belum dijawab, nggak apa-apa, tidak masalah. Karena Tuhan itu punya waktu tersendiri yang terbaik buat kita. Dia tahu waktu yang paling baik untuk kita. Iman itu kan proses ya. Ya, perlu diproses. Orang yang berjalan iman, imannya tertekan nggak? Belum dijawab? Enggak. Bisa saja saudara, nggak dijawab Tuhan, kita tunda aja lah. Gak usah lah dulu sama Tuhan lah. Saya tunda aja lah hari ini. Belum dijawab. Gak usah lagi berdoa lah. Ini saudaraku gak tertekan dengan situasi itu. Luar biasa ya. Seorang punya iman ini. Dia tahu sama siapa dia. Dia kenal siapa Yesus. Makanya kalau saudara gak kenal Yesus, gak tahu siapa Yesus. Bagi kita ini Yesus itu ban serap saja. Bukan paling utama. Tapi kalau sudah tahu Yesus, saudara akan makin bergantung sama dia, siapa dia. Iya. Karena nggak kenal aja kita sama Tuhan Yesus. Makanya kan kalau orang dunia berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal siapa Yesus, nggak tahu dia, nggak bakal kita bisa mengasihi Tuhan. Iya. Nggak mungkin itu. Maka
Maka penting sekali pengenalan kita akan Tuhan ini harus bertumbuh. 2 Petrus 3 berkata, hendaklah kamu bertumbuh dalam pengenalan dan kasih karunia. Pengenalan akan Tuhan perlu bertumbuh. Bertumbuh kita. Beda anak kecil mengenal bapaknya dengan orang yang sudah dewasa kepada bapaknya. Beda. Beda saudara. Iya. Beda yang sudah lihat, wah ini karakter bapak saya seperti ini. Kalau masih anak-anak, perbendaharaan kata-katanya masih terbatas. Bapaknya tahu memang segitulah dia, ya sudah. Perlu lagi diajari dia. Sampai kenal betul siapa bapaknya. Begitu saudara, Tuhan itu mau supaya kita mengenal dia lebih dalam sebetulnya saudara. Kalau udah kenal siapa dia, kita akan berani bergantung terus sama dia. Percaya saudara. Iya. Kita akan berani, kita nggak bakal takut lagi sama apapun persoalan. Saya percaya kepada Yesus. Begitu jawaban dia. Kalau nggak kenal, nggak mungkin itu bisa mengasihi Tuhan. Nggak mungkin. Makanya itu gunanya seperti di sini disampaikan khotbah, disampaikan firman, kita baca Alkitab supaya kita makin mengenal Tuhan. Hamba Tuhan memperkenalkannya lewat khotbah. Dan juga Tuhan memperkenalkan dirinya lewat baca Alkitab. Begini. Makanya waktu kita baca Alkitab begini. Di sana seolah-olah Tuhan ngomong, kalau kau baca Alkitab ini, aku akan memperkenalkan siapa diriku kepadamu lebih dalam lagi. Kita akan tahu siapa karakter Tuhan di sini, siapa dia. Sehingga kalau ada masalah nggak mundur, nggak pergi ke dukun. Tetap bertahan di posisinya. Berdiri teguh di atas dasar firman. Dengan iman. Begitu orang percaya. Kalau nggak tahu firman, aduh. Ya di sini, ini aja udah tahu nih. Daniel 11 ayat 32 ini. Orang yang kenal Tuhan kuat. Dan dia akan bertindak dengan iman. Itu kalau orang kalau sudah kenal Tuhan. Makanya bertumbuhlah kita dalam pengenalan itu. Dengar firman, setia beribadah, baca Alkitabmu. Pasti bertumbuh. Sehingga akan sama seperti Paulus berkata Filipi 3. Apa dia bilang sana? Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, semuanya semuanya saya punya. Tapi setelah saya kenal Yesus, semuanya kuanggap sampah. Kuanggap semua kerugian. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia dari semua apa yang pernah saya miliki. Kalau kenal Tuhan saudara, apapun yang kita miliki di dunia ini, nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau udah kenal, makanya saudara jangan batasi pengenalanmu sama Tuhan. Kenali dia. Kalau dalam Mazmur 9 berkata, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Nih, orang ini seperti itu. Perempuan Kanaan ini, yang mengenali Yesus ini, percaya kepada dia. Mazmur 9. Tapi kalau nggak kenal dia, bagaimana bisa percaya? Coba dulu misalnya saya dengan Sintua ini. Kalau saya nggak kenal Sintua ini, mana saya percaya sama dia? Bodoh saya. Seperti itulah kita kalau kita nggak kenal siapa Yesus, nggak bakal percaya. Kita akan berjalan menurut apa yang kita pandang benar. Pengertian kita apa kata orang. Itu perjalanan kita. Makanya kita nggak bergantung kepada Yesus, saudara. Karena nggak kenal siapa dia. Coba kenal. Kita akan berani sama dia. Terus sama dia, lihat ini. Lihat bagaimana iman dia. Walaupun belum jawab, nggak apa-apa. Nggak masalah buat dia. Nggak tertekan dia. Imannya terus. Nggak tertekan. Imannya berjalan di atas tekanan. Lalu yang kedua apa? Murid-muridnya ngomong. Suruh dia pergi. Dari tadi bertrek-trek terus itu. Terkadang saudara. Orang yang bisa menjatuhkan kita bukan orang jauh. Orang dekat. Bahkan iblis memakai orang-orang dekat saudara untuk menjatuhkan sesama orang percaya. Bisa. Tapi kalau kenal sama Tuhan si A-nya lebih rohani, nggak bakal mundur saudara. Iya.
Makanya penting kalau bertumbuh pengenalan itu, membuat dia tetap bisa bertahan, saudara. Kuat seperti ayat ini, di atas. Dari sini. Suruh dia pergi. Bapak, tidak sedikit saudara yang seperti itu berkata, kalau ada dia nggak nyaman saya. Berteriak terus, ngomong nggak jelas. Apa-apaan dia itu. Suruh aja dia pergi, Pak, itu. Apa kata Yesus, saudara, di sini? Apa si ibu ini berhenti dengan iman? Enggak. Bisa saja dia tersinggung. Lalu dia berkata, gue nggak mau datanglah ketemu Yesus. Murid-muridnya aja seperti itu. Gue tersinggung deh. Kalau orang kenal Tuhan nggak seperti itu. Iya. Saya kalau saudaraku mendengar apa kata orang, nggak mungkin saya bisa berada di Palembang ini. Tapi saya dengar apa kata Tuhan. Firman-Nya, pegangan saya. Masa orang mau menjatuhkan saya? Memang iblis akan bekerja melalui dua cara. Minimal. Pertama apa? Orang dekat. Orang yang kita kenal. Bahkan ini murid. Rasul. Tapi apa kita mundur kalau udah kenal Tuhan? Kalau udah kenal Tuhan, nanti dulu nggak mau mundur saya. Minggir. Saya kenal Tuhan saya kok. Begitu saudara prinsip orang yang kenal Tuhan. Lalu saudara yang kedua, imannya terus berjalan. Ya, dia nggak menunda. Dia bisa saja, saya tundalah. Kayaknya situasinya kurang pas. Jangan. Teruslah datang sama Tuhan. Seperti Lukas 18, diketok terus pintu rumahnya si hakim yang lalim itu. Pak Hakim begini. Pak Hakim begini. Saban hari saudara Pak Hakim. Tolong. Pak Hakim. Jangan tambah ya. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Nah repot sudah. Apa katanya sini? Pas diketok lagi beberapa kali, enggak dijawab. Tapi ibu itu tahu dia, bahwa hakim itu yang pasti yang bisa menolong dia. Diketoknya. Diketok terus. Seperti itu kita, jangan berdoa. Apa? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Belum dijawab hari ini, enggak apa-apa. Berdoa lagi. Belum dijawab, enggak apa-apa, berdoa lagi. Belum dijawab, berdoa lagi. Sudah tahu Ribka belum punya anak. Sarah belum punya anak, apa karena nggak punya iman? Punya iman. Tapi mereka tetap bertekun. Dia tunggu Tuhan. Tuhan tahu saudara, waktu yang terbaik buat mereka. Mereka yang penting beriman terus. Begitu saudara. Nggak tertekan. Lihat ya. Yang kedua, iblis itu bekerja dengan apa? Melalui situasi. Situasi buruk terjadi. Situasi nggak enak. Datang setan ngomong. Di pikiran, lihatlah kau sudah beribadah, kau udah kasih perpuluhan, persembahan, kok keadaan masih seperti itu ya? Kok begitu-begitu ya? Jangan mundur saudara, kalau sudah kenal siapa Tuhan. Pegang terus perkataan firman itu. Jangan lepaskan firman itu. Terus, bergaul karib dengan Tuhan, nggak masalah. Persoalan itu biasanya itu, persoalan itu malah bisa dipakai Tuhan itu untuk membentuk kita. Menempa kita. Sama dengan kalau kita berada di sebuah lingkungan yang keras. Ada kekerasan terjadi di situ. Kita tadinya lembe-lembe di tempat yang santai. Masuk di lingkungan. Mau nggak mau kita ditempa situasi itu. Supaya kita seperti mereka. Seperti itu Tuhan. Kita dibawa ke sebuah lingkungan yang baru. Hidup oleh roh. Di sana dipakai Tuhan itu penderitaan masalah untuk menempa, membentuk kita. Melatih kita beriman. Situasi sulit itu dipakai Tuhan untuk berlatih, melatih kita beriman. Sampai terlatih kita. Sampai terbiasa. Kalau terbiasa, kita akan ngomong seperti Daud. Dulu Tuhan tolong saya. Sekarang Tuhan pasti tolong saya. Itu orang punya iman. Lihat ini, iblis bisa pakai situasi sulit. Ya, situasi yang nggak enak. Wah katanya sudah kebaktian, kok keadaan begitu. Saya percaya, kita jawab. Saya percaya dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong saya kok. Kenapa kamu yang
Apa? Kok kamu yang sewot sama saya? Saya percaya dengan Yesus saya. Enggak sekarang, jawab besok. Mungkin sebentar lagi. Tidak masalah. Abraham saja 25 tahun. Membutuhkan waktu 25 tahun. Supaya dia mendapatkan yaitu apa yang dijanjikan itu sama dia. Ada kadang membutuhkan waktu panjang. Ada waktu yang pendek. Barangkali 1 hari lagi. Mungkin beberapa jam lagi. Barangkali 2 menit lagi. Tetapi teruslah percaya. Teruslah berdoa. Kalau kita percaya dia. Jangan mundur saudara imanmu. Kalau udah kenal Tuhan gak usah takut saudara. Lihat itu si Musa. Di depannya laut Teberau. Kiri kanan padang gurun. Siap menyerang. Belakang tentara Firaun bersama Firaun. Udah gak ada lagi jalan. Buntu semua. Tapi apa Musa mundur? Tidak. Sebab Musa tahu siapa Tuhan. Yang orang Israel ini udah pada bersungut-sungut. Ada apa sih Musa ini? Kok kita di bawah sini? Kita mau dibunuh apa? Ini gak ada jalan keluar. Orang yang percaya Tuhan, saudara, bukan melihat keadaan. Dia melihat Tuhan lebih besar daripada persoalannya. Tuhan pasti bisa buka jalan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu orang percaya. Lihat di sini. Apa yang terjadi habis itu? Aku diutus sana kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, mulai nih. Memang dulu awalnya Tuhan Yesus harus kepada orang Yerusalem dulu, orang Israel dulu memang. Iya. Baru nanti keluar. Tapi dia punya iman. Nah ini. Iman ini saudaraku gak ada urusan tentang status. Mau Yahudi, mau yang bukan Yahudi pun. Yang penting siapa yang punya iman. Yesus akan datang kepada siapa mereka yang punya iman. Imanlah yang membuat Yesus datang kepada mereka untuk memberi mujizat. Lalu apa katanya di sini? Perempuan itu ngomong apa? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan tolong aku. Wah ini perkataan yang hebat ini. Walaupun semakin ditekan dia, makin apa? Makin dekat sama Tuhan. Wah! Kalau Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya, daripada nyala keselamatanku aman. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Makanya Yakobus 4 berkata apa? Mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Haleluya! Mendekat kepada dia. Tenang. Tuhan akan dekat sama kita. Dan dia akan bersama-sama dengan kita. Wah, kalau udah bersama-sama aman. Lukas 15 ayat 31 berkata, engkau selalu bersama-sama dengan aku, anakku. Milikku itu, milikmu. Tenang. Wah, aman. Aduh. Kalau udah dekat sama Tuhan, bersama Tuhan. Enggak usah takut anakku. Lukas 15 ayat 31. Kau kan bersama aku kan? Milikku, milikmu. Tenang. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, dekat dengan dia. Miliknya Yesus itu, milik kita. Iya, jangan kira kita ini pengemis sama dia. Miliknya dia, milik kita. Kata Lukas 15 ayat 31. Apa katanya sini? Dia mendekat. Mendekat. Makanya dikatakan Mazmur 65 ya. Apa dibilang Mazmur 65 ayat 5? Berbahagialah mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat ke rumahnya. Saudara, kita ini berbahagia kita dipilih Tuhan dari rumah masing-masing kita. Datang ke sini, mendekat ke rumahnya. Jadi ini, ibu ini waktu ada persoalan, dia mendekat. Bukan menjauh. Lalu apa ketika dia mendekat? Lalu dia melakukan dan menyembah dia. Saudara, Tuhan itu senang kalau kita sembah dia. Yang ku sembah hanya Yesus. Jangan semua melulu itu hanya minta berkat-berkat baik kita ini. Tuhan, tolonglah aku ini begini persoalan. Coba sembahlah dulu Tuhan, saudara. Tuhan itu senang kalau kita melakukan penyembahan. Kami tadi pagi di mobil. Ayo kita sembah dulu Tuhan. Semua teman-teman. Ayo. Kami sembah di mobil sambil jalan mobil. Sembah Tuhan. Yang ku sembah. Wah, semangat teman-teman. Walaupun ngantuk-ngantuk, biar saja. Yang ku sembah, apalagi saya.
Tapi nggak masalah. Kita sembah tetap Tuhan. Dari sini, kita sembah Dia. Saudara, sering-sering menyembah sama Tuhan. Banyak lagu penyembahan. Contoh saudara, haleluya, yang ku sembah, Yesus ku cinta kau, besar dan ajaiblah karyamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ada banyak lagu penyembahan, sembah Dia. Jangan langsung saudaraku, hanya saudaraku minta berkatnya baik. Tuhan Yesus berkati saya, aku diberkati. Mana berkat ini? Kok nggak datang? Tuhan, jangan berkatnya doang, saudara. Kita ini kadang-kadang cuma cinta berkatnya Tuhan, tapi nggak cinta kepada si pemberi berkat itu. Iya, cuma cinta sama berkatnya doang, cinta duit doang. Cinta rezeki, cinta duit, cinta penghasilan, tapi kita nggak cinta kepada si pemberi penghasilan itu. Dia sumbernya saudara. Lihat di sini. Apa dia saudara? Dia melakukan penyembahan kan? Tuhan tolong aku. Saudara, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Kita, saudaraku, misalnya sembah Dia. Tuhan tolong aku. Dari sini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan sediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kenapa saudara? Nanti ayatnya saya kasih tahu. Mazmur 49 ayat terakhir. Orang yang tidak punya pengenalan akan Tuhan, gak punya pengertian akan Tuhan seperti non-Israel. Maaf kata saudara. Disebut nasibnya sama dengan nasib binatang. Pengkhotbah 3 berkata, nasib manusia gak beda dengan nasib binatang. Kalau gak kenal Tuhan. Seperti anjing saudara. Iya. Makanya dulu di luar Israel ini sebetulnya kalau gak punya pengertian, kelasnya sama dengan hewan yang dibinasakan, kata Mazmur 49. Tapi karena ibu ini punya iman, dia ngomong apa? Benar Tuhan. Wah. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sudah tahu kalau dulu bangsa Israel, kalau binatang-binatang makan itu dari mana? Dari sisa-sisa orang Israel. Kalau mereka punya kebun, dalam kitab Ulangan, kalau dikatakan sini, dalam kitab Ulangan pasal 24, dalam kitab Imamat pasal 19, sudah tahu, ketika mereka bercocok tanam, punya kebun anggur misal, pas udah selesai, mereka panen, ada yang disisakan, sisanya itulah untuk hewan-hewan, untuk orang yang bukan Israel, seperti ibu ini. Sisa-sisa juga nggak apa-apa juga, dari sisa itu saya selama ini hidup kok. Roti itu digambarkan adalah firman Tuhan, saudara. Yesus berkata, akulah roti hidup. Firman itu roti, saudara. Maka saudaraku, roh kita perlu makan roti ya, firman. Itulah bedanya kita dengan binatang. Binatang itu hidup untuk makan, tapi makannya cuma satu. Kalau manusia makannya dua. Dalam Ulangan 8 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada dua kita makan secara jasmani, juga rohani. Makan firman. Tolong saudara, mau rajin-rajinlah makan firman. Roti hidup yaitu firman, makan. Supaya roh kita kuat, segar, teguh, dan menyala-nyala. Jangan hanya beri makan dirimu saja tubuhmu, rohmu tidak makan. Lama-lama roh kita mulai kurus kering, mulai tidak berdaya, mulai lemah, lama-lama lumpuh, ujungnya mati rohani. Makan firman dari mendengar dan membaca. Dari sini. Dia apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari yang sisa-sisa. Buat kami nggak apa-apa Tuhan. Yang sisa-sisa juga nggak apa-apa. Iya. Yang sisa itu nggak apa-apa. Tapi itu bisa menyembuhkan anak saya. Anak saya akan makan roti kesembuhan itu, walaupun sisa-sisa. Itu sudah lebih dari cukup Tuhan. Wes. Apa katanya di sini? Hai ibu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
maka seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, Tuhan akan mulai mengingatkan kita, imanmu ada. Oke. Kalau Alkitab berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Karena kata-katamu itu, Tuhan senang dengan kata-kata kita kalau kata-kata percaya. Perkataan dalam doa kita adalah kata-kata percaya, kata-kata beriman. Dia dengar. Matius 9 berkata, karena kata-katamu itu, aku akan menyembuhkanmu. Karena engkau percaya, jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Lihat, iman. Di sini, besar imanmu. Makanya iman itu ada ukuran-ukuran, saudara. Pertama kita ukuran apa? Belajar beriman. Kalau saudara punya masalah persoalan tiap hari, saudara, di sana Tuhan mau mengajari kita berlatih beriman. Oh Tuhan, kau latih saya beriman? Hari ini belum laku nih. Usaha saya nih, apa nih? Apa saudara jualan? Apa usaha apa? Kok belum laku lagi sampai jam 10 ini? Engkau mau menguji saya beriman? Enggak apa-apa. Saya tetap percaya dengan Tuhan. Saya tetap percaya. Kan firman-Mu berkata begini, kita ngomong sama Tuhan tentang firman-Nya. Bukankah Tuhan seperti yaitu si Daud? Apa dikatakan si Josafat dalam kitab 1 Samuel 14? Ayo kita perang melawan orang Filistin. Walaupun kita sedikit nggak apa-apa, karena Tuhan bisa membuat kita menang walau dengan sedikit orang. Artinya begini saudara, walau tinggal sedikit lagi waktu untuk kita saudaraku belum ada hasilnya, belum ada jualan kita laku. Sedikit lagi waktu. Dalam sedikit waktu lagi itu bisa Tuhan pergunakan itu, bisa sama hasilnya dengan waktu yang begitu banyak saudara. Kalau terus kita percaya, jadi bertahanlah dalam imanmu seperti ibu ini. Malah dia bertahan makin mendekat, makin menyembah. Kita kalau di jualan kita misalnya saudara punya jualan di toko, di mana? Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Wah, saudara penyanyi menyembah dia. Yesus engkau baik. Mulai Tuhan datang. Karena penyembahan itu adalah mulai membuka jalan. Lihat, mulai dibuka jalan. Penyembahan itu mulai membuka jalan keluar dari persoalan kita, saudara. Jadi sering-seringnya menyembah Tuhan. Iya, penyembahan itu akan memelihara kita tetap kuat berdiri di atas dasar iman kita. Yesus engkau baik. Walau sesulit apapun keadaanmu, tetaplah berdiri dengan imanmu, saudara. Karena Tuhan bisa memberkatimu dengan sedikit waktu. Tidak harus dengan banyak. Lihat di sini. Ibu besar mau lihat, berlatih dulu percaya, mulai beriman dikit-dikit. Iman yang kecil-kecil. Mulai iman makin membesar. Mulai makin besar, sangat besar. Udah itu apa? Sampai iman yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Kita punya iman saudara. Ketika orang lain bilang, enggak mungkin lagi itu. Udahlah, tinggalkan saja Yesusmu itu. Lihat dulu keadaanmu. Apa-apaan itu? Tetaplah terus percaya sama Yesus, saudara. Ketika belum ada jalan keluar, datang berlutut di kakinya. Sembah dia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Keajaiban akan terjadi kepadamu, saudara. Itu namanya iman. Makanya miliki firman. Supaya firman itu yang kita perkatakan, yang kita lakukan, yang kita percayai. Dengan itulah saudara, apapun persoalan kita, Tuhan pasti tolong kita ketika dilihatnya perkataan kita adalah perkataan iman. Haleluya. Amin. Kita berlutut saudara. Kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan itu enggak terbatas. Enggak segede apa kata orang. Enggak segede pikiran kita. Enggak segede yang kita tahu. Dia lebih besar dari pengetahuan kita, kata kitab Mazmur. Dunia ini saja, saudara, adalah alas kakinya. Dunia juga enggak muat untuk kakinya Tuhan Yesus.
Tapi dia datang sebagai manusia sama kita. Tapi saudara, dunia ini telapak kakinya saja nggak cukup. Iya, jadi jangan kecilkan Yesus, saudara. Besarkan dia terus. Atas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, tak terbatas kuasa
menaikkan persembahan kami kepada Tuhan. Apalagi kami mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman Allah yang luar biasa bekerja. Buatlah firman itu Tuhan Yesus, kami terima Tuhan dengan penuh sukacita dalam setiap hati kami masing-masing. Jangan ada seorang pun yang menolak firman Tuhan. Jangan ada seorang pun mengeraskan hati kepada firman Tuhan. Jangan ada seorang pun kami memiliki hati yang di pinggir jalan, ataupun memiliki hati yang bersemak dore, atau hati Bapa Surgawi yang berbatu-batu. Tetapi biarlah kami memiliki hati, yaitu hati yang seperti tanah yang baik, yang subur. Ketika ditaburkan firman Tuhan, firman-Mu akan bekerja bertumbuh dalam diri kami, dan kami boleh Bapa menghasilkan buah dalam hari-hari kami sampai ratusan kali lipat. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Tolong berkati semua Tuhan Yesus. Bapa, buatlah kami, condongkan hati kami untuk takut akan Engkau. Condongkan hati kami untuk yaitu melayani-Mu. Condongkan hati kami untuk takut akan nama-Mu. Condongkan hati kami, gairah kami Bapa. Hanya Tuhan Yesus saja dalam hari-hari kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan. Tumpangkan kepada semua umat-Mu. Berkatilah semua umat-Mu. Buatlah semua kami menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Timbulkanlah dalam hati kami kemohon berdoa makin kuat, kemohon baca kita makin kuat, kemohon beribadah makin kuat, kemohon kami baca kita makin kuat, kemohon menjadi pelaku firman Tuhan makin kuat Bapa. Tolong semua umat percaya-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, marilah Tuhan Yesus, buatlah semua kami bertemu dalam iman, bertemu dalam kasih karunia, bertemu dalam pengenalan Tuhan, bertemu Tuhan dan berakar berbuah di dalam Yesus. Buatlah kami semakin dewasa rohani. Jauhkan kami dari penyesat, antikristus, perusak, pelantar, pengatur, pemecah belah, dari perpecahan, dari roh pemberontakan, roh jahat itu keluar dari kehidupan kami. Bahkan juga dari luar kami tolak semua dalam nama Yesus. Jauhkan kami dari semua penyakit apapun, termasuk dari penyakit virus corona, penyakit AIDS, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, tiroid, mah, leber, hipertensi, prostat, hepatitis, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, usus buntu, minum kista, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, migran, vertigo, asma, samurat, sampai air, radang otak, radang tenggorokan, radang paru-paru, radang usus, hernia, leukemia, malaria, dan juga Bapak Surga, sinus, meningitis, bahkan penyakit apa saja, bahkan stroke. Jauhkan semua penyakit apa saja Tuhan dari tubuh kami. Bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Bapak Surga, siapapun sekarang yang mengalami sakit, sembuhlah kami semua oleh belur-belur Yesus. Bapak Surgawi, berkati semua umat yang sudah beribadah dalam usaha pekerjaan kami. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian bahkan DPK. Jangan ada yang mutasi keluar, berikan. Mari berkati semua umat Tuhan Bapak. Tuhan Yesus, mari juga Roh Kudus, Engkau berkati juga anak-anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bos semuanya bikin cerdas, pintar, bijaksana, takut dengan naik kelas, lulus dengan nilai terbaik. Yakinkan semua kami dengan firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang sudah beribadah ini Bapak. Baik roti, manda, minum, dan jauhkan kami dari semua penyakit apapun. Dan semua umat-Mu ini Bapak, berjaga-jagalah Engkau untuk kesehatan kami, keselamatan kami, kebaikan kami, kebahagiaan kami. Berjaga-jagalah Engkau untuk yaitu membangun kami, memberkati kami, memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami, menggembalakan kami Tuhan. Bahkan berjaga-jagalah Engkau Tuhan Yesus untuk menjauhkan kami dari setiap penyakit apa, dari setiap penyakit apa, termasuk dari penyakit virus corona. Tapi bungkus balut kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, berikan keturunan, belum ada keturunan. Tolong Roh Kudus, ampuni dosa mereka Tuhan Yesus. Dan juga mari berikan jodoh yang belum ada jodoh sesama anak Tuhan. Kirim para pemuda-pemudi ke sini, Sungai Libatu Raja Pendopo, dan juga jodoh setiap anak-anak Tuhan yang semua dapat dibetul bermetu dalam gereja sini Sungai Libatu Raja Pendopo. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu hari ini telah memberkati kami. Demikianlah Bapa Surga, jauhkan semua umat Tuhan, jauhkan kota kami ini Bapa, Sumatera Selatan, bahkan Indonesia seluruh ini dari virus corona. Tolong jaga semua umat-Mu ini Tuhan. Jangan seorang pun yang terpapar virus corona. Jangan ada yang terjangkit virus corona. Jangan ada yang menularkan virus corona. Jangan ada yang tertular Bapak. Fokus kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji kalau kami beribadah, Tuhan pasti berkati roti dan minuman kami. Dan Engkau jauhkan kami dari penyakit apapun, termasuk penyakit virus corona. Kalau kami, karena kami kalau belum tidak beribadah, justru penyakit itu akan datang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Demikian berkati pemerintah kami, buat senantiasa aman bangsa kami. Berkati pemerintah kami, beri hikmat dan kebijaksanaan terus menerus, berkati semua. Demikianlah Bapa Surga,
Ibadah kami Tuhan Bapa nanti ada di pendopo dan di Batu Raja, kami serahkan ibadah yaitu sore ini ke tangan Tuhan. Mari persiapkan yaitu orang percayamu, yaitu para hamba Tuhan untuk Bapa melayanimu di sana, dan apa yang kau sampaikan kepada kami itu kami bagi-bagikan di sana. Mari Tuhan engkau berikan itu kepada kami dan kami berikan kepada mereka, dan semua kami dapat menikmati firman, makan roti hidup yaitu firman Tuhan supaya kami kuat semakin diberkati Tuhan. Demikianlah Bapa surga. Terima kasih Tuhan hari ini telah memberkati semua umat yang sudah beribadah ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkahi, susah dihibur. Yang mengalami beban berat terjadi pertolongan Tuhan. Berkati semua Bapa. Demikianlah Tuhan Yesus. Bapa surga, sebentar lagi kami akan pulang. Antarkan dengan selamat lancar. Segala macam segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Lindungi semua umat-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu tidak memberkatakan firman. Orang yang duduk dalam lindungan yang tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pekar tembok. Engkau tahu usah takut terhadap keselamatan, terhadap angin betul siang, terhadap penyakit sampar dan berjalan dap, terhadap penyakit menular yang mengamuk 20 petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat bolas dari orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kebut tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan dibertanda kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya percaya, kami percaya, engkau telah bekerja memberkati semua umat-Mu di Bapa. Engkau telah membuat kami mengalami, yaitu keberhasilan, mengalami berkemenangan, berkelimpahan, mengalami keberuntungan, mengalami sukacita, kebahagiaan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami tubuh makin sehat, mengalami tubuh. Engkau jauhkan semua kami dari virus corona. Engkau berkati kami dengan kelimpahan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan sudah bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sudah, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjaga, memelihara, menggembalakan kalian dari saat ini sampai malam atau Tuhan. Ya, amin. Kita panggil pakai sarung plastik. Kalau nggak ada ambil di tempat itu kita beri persembahan kita yang ketiga. Ingat Tuhan kita pujian yaitu siapakah yang boleh ke atas ini.
juga Tuhan Yesus di sini kami telah memberikan persembahan korban bakaran kami Tuhan. Untuk boleh Tuhan Yesus kami pergunakan untuk membangun rumah ibadah daripadamu. Rumah yang daripadamu kami gunakan untuk menyembah dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan Yesus melalui persembahan yang kami berikan ini, Kau cukupkan segala material dan Kau siapkan seluruh peralatan sehingga boleh Kau terbangun dengan baik dan cepat dan juga Tuhan sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kepada kami telah memberikan kiranya Kau lipat gandakan Tuhan Yesus berupa berkat yang daripadamu, berupa berkat kesehatan, pendidikan dan juga Tuhan Yesus dalam wirausaha dan pekerjaan kepadamu Tuhan kami dalam anak kami yang kita percaya Tuhan Yesus atas seluruh doa kami haturkan dalam tanganmu. Engkau telah urapi berkati dan Kau telah kabulkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, pengumuman jangan lupa Selasa kita ada kejadian pengumuman tetap kita akan hadir di jam Kamis. Demikian, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Dan kita tolong yang sudah biasa ke Petobo dan Batu Raja supaya merapat ke Pasporum kita akan mempersatukan diri ke Batu Raja dan Petobo. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Silakan oleh Tuhan.